laki-laki di depan, anak kecil, kemudian orang yang mempunyai dua alat kelamin, kemudian perempuan, ini diselisihi aturan yang seperti ini katanya, maka ini makruh. Dan demikian pula segala kesunahan yang berkaitan dengan posisi atau tempat makmum, wa tafutu bihi fadlul jamaah, dan mendapat menggugurkan fadilah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Berjemaah dalam sholat adalah sebuah kebaikan dan keutamaan. Bahkan disebutkan dalam hadis keutamaannya melebihi 27 derajat daripada sholat sendirian. Namun demikian kaum muslimin, berjemaah ini butuh ilmu, ya. Ada syaratnya, ada sunnah-sunnahnya, ada makruh-makruhnya. Dan makruh-makruh ini ada yang menggugurkan fadilah jamaah secara keseluruhan, ada yang tidak menggugurkan secara keseluruhan. Ya. Namun kali ini saya ingin menjelaskan makruh-makruh berjamaah yang berkaitan dengan tempat atau posisi makmum. Dan makruh ini dapat menghilangkan atau menggugurkan fadilah jamaah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu wa rahimahullah. Di sini yang pertama, ini saya sudah rangkumkan ya dari kitab Al-Minhajul Qawim dan syarahnya. Yang pertama, insawahu bil aqib kuriha wa illa walam yahsul lahu syai'un min fadlil jamaah. Posisi makmum menyamai imam, ya, menyamai imam. Yang dihitung apanya? Bil aqib, tumitnya, ya, tumit Pak, ya, tumitnya itu. Jadi kalau ada makmum menyamai posisinya imam dalam berdirinya, tumitnya, ya, maka ini makruh. Nggak batal Pak, makruh. Ya, makruh. Ya. Walam yasul lahu syai'un fadlil jamaah, dan posisi yang seperti ini menyebabkan makmum tidak mendapatkan pahala berjamaah. Bahkan yang sunnah bagaimana? Mundur, walaupun hanya sedikit, ujung jari kaki makmum itu dari apa? Tumitnya imam sedikit, ya, seperti itu. Ini yang pertama. Kedua, idza lam yakif an yaminihi. Kalau cuma bermakmum berdua, ada imam, ada makmum, maka yang sunnah itu makmum ada posisi sebelah kanan imam, ya. Kalau ada di sebelah kiri atau di belakangnya, padahal cuma berdua, maka ini makruh, Pak. Ya, harus berada di sebelah apa? Kanan imam untuk mendapatkan fadilah jamaah. Sahnya sih sah, tapi tidak mendapatkan fadilah jamaah. Au ta'akhkhara katsiran, atau posisinya jauh dari imam. Jauh di sini kata ulama melebihi dari 3 zira. Ini sah sholatnya, sah, tapi menggugurkan fadilah jamaah. Di sini dijelaskan fa innahu yukrahu lahu dzalik wa yufawwituhu fadilatal jamaah. Sesungguhnya perbuatan seperti ini tidak diam di sebelah kanan imam kalau cuma berdua, kemudian jauh dari imam melebihi 3 zira. 3 zira itu kira-kira ya 1,5 meter lah, melebihi itu jaraknya, ya. Maka ini dimakruhkan dan menggugurkan fadilah jamaah. Yang ketiga, kalau sudah berada di posisi imam sebelah kanan, kemudian datang orang lain, makmum lain maksudnya, laki-laki, ya, waqafah,
an yasarihi, maka makmum tersebut berada di sebelah kirinya, ya. Wa yukrahu wuqufuhu anil yamin, dan makruh kalau sama-sama berada di sebelah kanan, harus ada di sebelah kirinya, ya. Kalau maksa berada di sebelah kanan, wa yufawwitu fadlal jamaah, kalau maksa maka menggugurkan fadilah jamaah. Yang keempat, idza ta'akhkhara man al-yamini qabla ihramis sani, yaitu orang yang berada atau makmum yang berada di posisi kanan imam itu mundur ke belakang sebelum takbiratul ihramnya makmum yang baru datang. Ya, makmum yang baru datang qabla ihramis sani. Aulam yata'akhir, atau tetap berada di depan. Padahal sudah ada makmum di belakangnya imam sebelah kiri, harusnya mundur. Kan begitu. Ya. Au ta'akhkhara fi ghairil qiyam, atau mundur ke belakang tapi tidak dalam posisi berdiri, fayukrah, maka perbuatan yang sedemikian ini dimakruhkan, wa yafutu bihi fadlul jamaah, dan gagal mendapatkan fadilah jamaah. Ini yang keempat. Yang kelima, walau hadara dzakarani saffa khalfahu, kalau ada dua orang makmum laki-laki, ya, maka berbaris di belakang imam. Jangan ada yang kiri, jangan ada yang kanan, tapi di belakang imam. Ini yang banyak salah. Bukan di kiri, bukan di kanan, Pak, ya. Di belakang imam. Ya, rapat. Wa kadza al-mar'ah. Demikian pula kalau yang datang laki-laki dan perempuan, maka di belakangnya semua, di belakang imam semua ini. Jangan ada yang di kanannya, di belakangnya. Di belakangnya, ngerti di belakangnya? Ya, seperti itu. Wa yaqifu khalfahu ar-rijal summa as-sibyan idza lam yasbiqu ila as-saffil awal. Kemudian kalau urutan, Pak, kalau urutan itu yang bagus itu laki-laki pertama yang dewasa, al-balighin, kemudian anak kecil. Tapi anak kecil ini kalau nggak datang dahulu, tidak mendahului makmum yang lain, kalau memang sudah ada di depan jangan ditarik ke belakang, Pak, karena itu haknya. Ya, tidak boleh. Fa in sabaqu ilaihi fahum ahaqqu bihi. Kalau anak kecil itu memang sudah mendahului posisi para orang-orang dewasa, orang-orang tua, orang-orang yang memang sudah baligh, maka mereka lebih berhak dengan posisi itu. Kemudian setelah laki-laki, anak kecil itu al-khunasi, orang yang mempunyai dua alat kelamin, ya. Setelah itu summan nisa, kemudian perempuan. Jadi bukan di kiri, bukan di kanan, di belakangnya terusnya. Nah, sekarang ini bagaimana Ustadz kalau ada masjid menyiapkan sisi perempuan berada di samping laki-laki tapi pakai satir, apakah ini termasuk? Nanti penjelasannya, ya, jangan sekarang biar gak panjang video ini. Ya, seperti itu. Wa mata khulif at-tartibu kuriha wa kada kullu mandubin yata'allaku bil mauqif. Apabila posisi ini tidak diamalkan, ya, artinya diselisihi ketentuan ini, laki-laki di depan, anak kecil, kemudian orang yang mempunyai dua alat kelamin, kemudian perempuan, ini diselisihi aturan yang seperti ini katanya, maka ini makruh. Dan demikian pula segala kesunahan yang berkaitan dengan posisi atau tempat makmum, fa innahu yukrahu mukhalafutuhu, maka sesungguhnya makruh menyelisihi ini, wa tafutu bihi fadlul jamaah, dan mendapat menggugurkan fadilah jamaah. Ini. Kemudian selanjutnya, wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis saffi. Dan makruh pula ini yang banyak, ada makmum diam sendiri tanpa ada teman, ya, tanpa ada teman. Jadi bagaimana kalau memang di depannya masih ada tempat kosong?
dia sudah buat barisan baru dan diam sendiri. Ini tidak boleh. Bahkan tidak boleh bagi siapapun kalau masih ada yang kosong di barisan depan, membuat barisan lagi di belakangnya. Dan ini makruh, bisa menggugurkan fadilah jamaah. Ini yang banyak. Jadi tolong, soft itu dirapatkan. Ya, dirapatkan. Ya, sekiranya antara jarak ke jarak itu tidak sampai diisi orang, tidak sampai muat diisi orang. Kalau masih muat, diisi. Ya, diisi. Seperti itu. Kemudian, kalau terpaksa di depan sudah banyak, Ustadz, sudah rapat semua, ya diam di belakang sendiri. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian, narik satu orang di depannya. Ini kalau biasanya seperti itu, Pak. Tapi gimana ya? Kadang yang ditarik nggak ngerti, ya lah, repot kalau sudah seperti ini. Iya, seperti itu. Jadi diam sendiri, takbiratul ihram, kemudian narik orang yang di depannya untuk dijadikan teman. Dan bagi orang yang ditarik ini hukumnya sunnah mundur. Mundur. Ya, mundur pelan-pelan, mundur alon-alon lah, seperti itu ya. Nah, ini yang keenam. Yang ketujuh, wa yukrahu irtifa'u ahadima 'alal akhar li ghairi hajatin. Makruh posisi imam dan makmum itu tidak sama atau tidak rata lah. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi irtifa'an yadharu fil hissi, sekiranya tampak ya secara indrawi kelihatannya, ya. Wa in qallah, kalau meskipun sedikit, ya. In amkana wuqufuhuma bimustawin, kalau sekiranya mungkin atau bisa diam atau berada di tempat yang sama. Sawaun al-masjidu wa ghairuhu, baik itu masjid atau yang lain. Tapi sedemikian ini di ghairi hajatin, kalau tidak ada hajat tata'allaku bis-shalah, yang berkaitan dengan sholat. Kalau ada hajat yang berkaitan dengan sholat, contohnya kata belighin, sebagaimana menyampaikan suara keras, ya, muballigh, tawaqqafa alaihi sima'ul makmumin, yang mana makmum butuh pada itu, ya, maka ini boleh. Wa kata'limihim sifatas sholati, dan juga seperti mengajari makmum tentang tata caranya sholat, sifat-sifatnya sholat bagaimana. Wa illa, kalau memang karena hajat, ustuhibbah, maka disunnahkan seperti ini. Paham Pak ya? Untuk lebih jelasnya ya jangan hanya ngaji 10 menit, 12 menit Pak. Ya banyak. Ini hanya sebatas informasi atau kajian yang disampaikan meskipun secara ikhtisar. Banyak masih sesungguhnya makruh-makruh yang berkaitan dengan berjamaah dan menggugurkan fadilah jamaah. Ini hanya yang dijelaskan masalah yang berkaitan dengan tempat. Semoga manfaat, semoga barokah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.